Oke coy, kembali lagi kita ketemu. Jadi kali ini aku mau nge-review Laskar Buah, toko buah paling murah coy. Jadi semuanya dia toko buah paling murah. Nah, ceritanya aneh habis vaksin. Habis vaksin tuh yang belum vaksin silahkan vaksin ya coy. Ceritanya tuh habis vaksin, terus ini efek badan itu kayak panas sih, perampang. Nah, kali ini aku juga mau nyari buah karena habis vaksin itu makan nasi itu kayak gimana gitu coy, kayak pengen. Mungkin Laskar Buah ini yang bikin rame mungkin karena sekarang itu lagi musimnya vaksin. Nah, orang-orang pasti pengen makan buah coy. Dan aku mau review harga-harga Laskar Buah. Untuk harganya mahal atau murah, kalian bisa ya komen sendiri. Saya nggak mau nyebutin ini paling murah atau ini standar apa gimana. Kalian bisa nilai sendiri coy. Jadi ntar aku review harga-harganya, ntar kalian bisa nilai sendiri ya. Oke, untuk reviewnya yuk kita kemon coy. Nah, ini dia coy. Sebelum masuk, kita pakai masker dulu coy, demi keamanan ya kak. Bodoh amat ah. Oke, let's go. Oke coy, untuk yang sebelah sini kira-kira seperti ini penampakannya coy. Nah, untuk yang paling depan seperti ini coy. Nah, ini karena udah malam, sekitar pukul setengah 10-an. Jadi ya gini coy, udah pada habis coy. Dan ini sisa-sisanya coy. Untuk yang bagian dalam seperti ini coy, kemon. Jadi kalian bisa pilih-pilih sendiri coy. Kalau malam begini ya begini coy. Jadi kita ya sisa-sisanya gitu coy. Tuh yang kayak gini. Masih ada yang seger sih. Mungkin kalau udah agak begini bisa saja kalian bisa dapat diskon coy. Karena udah ada gini ya. Dan begini penampakannya coy. Nah, jadi ini ada macam-macam ya coy. Kayak ini pernya ada yang manis tapi kecil, dan itu periali agak jumbo coy. Ya seperti itu. Dan ini sisa-sisanya coy. Yo, let's go. Selain buah, di sini juga menyediakan kerupuk-kerupuk ala-ala yang bakar nih coy. Ala-ala goreng ya coy. Jadi begini, silakan pilih sesuai selera kalian. Seperti ini coy.
situ saja coy. Jadi di sini juga kita ada nih seperti oleh-oleh khas Bojonegoro. Ada pia crispy, macam-macam coy. Ada keripik nih. Keripik-keripikan dan kacang-kacangan. Ya seperti ini coy. Seperti di Alfamart, Indomaret. Nih penampakannya coy. Nah, bagi kalian yang dalam perjalanan jauh, kalian bisa nih ada minuman coy. Jadi kita di sini tuh nggak buah doang ya. Nah, biasanya kan ibu-ibu bawa anak-anak tuh. Di sini juga ada es krim-es-kriman coy. Nah, oke coy, jadi kesimpulannya ini Laskar Buah. Sebenarnya toko buah paling murah. Nah, untuk harga murah apa enggaknya kalian bisa nilai sendiri ya coy. Jadi kalau aku nggak mau menilai ini paling murah atau gimana, karena aku sendiri baru nge-review toko buah baru di sini ya coy. Nah, kalian bisa nilai sendiri. Dan kenapa ini paling murah di Blora? Ini kalau lihat dari info teman-teman paling murah di Blora ya. Kalau menurutku kenapa dia paling murah ya karena dia kan toko baru coy. Jadi ya wajar lah dia ngadain promo-promo seperti ini. Nah, seperti kalian lah kalau buka toko pasti ngadain promo biar toko kalian juga rame ya coy. Ya menurutku sih seperti itu coy. Oke coy, biar kita makin dekat dengan para pedagangnya ini ya, para karyawannya ya coy. Jadi mari kita berbincang-bincang sedikit coy. Oke Mas, boleh ngobrol Mas? Ya. Oke, dengan siapa ini Mas? Dengan Mas Nawir. Oh Mas Nawir. Ya. Mas Nawir asli Blora ya Mas? Bukan. Oh bukan. Saya asli Bojonegoro. Oh, jadi Mas Nawir ini asli Bojonegoro coy. Ya. Yang kerja di sini ini wilayah Blora ya? Ya, wilayah Blora. Oke, aku mau tanya-tanya sedikit Mas Ya, tentang boleh, buah Laskar Buah ini. Ini tiap hari ada promonya sendiri-sendiri apa gimana Mas? Kalau untuk buah-buah promo ya Mas, kita setiap musim kan buah itu berganti musim, berganti jenis. Nah, kita sekiranya musimnya itu, nah itu kita promokan. Seperti hanya sekarang itu salak pondoh ya. Terus salak pondoh kita promokan 6.000 saja Mas per kilonya itu. Kalau umpama belum musim ya kita mapak musimnya. Oh gitu. Umpama kalau ada bank raya dari petani kita ambil buahnya kita promosikan. Oh, untuk promosikan sendiri itu maksudnya dengan harga miring apa gimana Mas? Bukan harga miring Mas. Enggak ya? Kita sudah memikirkan ininya berapa, terus jualnya berapa, kita sudah memikirkan. Oh, oke. Jadinya nggak ada bulik. Membanting harga enggak ya? Ada. Jadi tetap standar. Tetap itu standar, ya, harga sesuai manajemen. Oh, oke. Jadi seperti itu coy. Untuk promo-promonya dia seperti itu. Dan ini tadi aku lihat-lihat Mas banyak yang kosong Mas ya? Iya Mas, maaf Mas ya. Kalau kondisi malam kita banyak kekurangan buah juga banyak yang kosong Mas. Soalnya kan barangnya sudah laku. Oh gitu ya? Ya. Kalau pagi hari kita buahnya full, fresh juga. Oh. Malam datang dari gudang. Oh gitu, paginya Ya. ditata gitu Ya, ya? paginya langsung ketata gitu. Iya. Jadi kalau malam gini banyak yang kosong ya karena udah habis coy ceritanya coy, bukan karena nggak ada setengah enggak. Ya, karena itu ada dari pagi udah ada ya Mas ya? Ya, sudah ada. Pagi udah ada. Jadi kalau mau yang fresh coy, kalian bisa lihat-lihat pagi hari. Kalau Ya, enggak ya pagi sampai siang tuh masih fresh. Iya Mas, kayak seperti Mas. Ya, kalau Oke. pagi sampai siang itu kan barangnya baru datang. Mm-hmm. Kalau malam ya malam barangnya datang kan malam. Iya. Otomatis itu buah-buah fresh, terus kondisi pagi juga sudah penuh. Jadi kalau pagi hari itu dasaran juga sudah penuh. Udah ketata gitu ya? Ya, sudah ketat. Oke. Jadi buah-buahnya juga segar. Bukanya sendiri ini jam berapa Mas? Kalau untuk buka toko itu jam 6. Jam 6 pagi udah buka Iya, itu? jam 6 pagi sudah buka Mas. Jam 6 pagi coy udah buka coy. Jadi di musim vaksin seperti ini ya coy, habis vaksin kan biasanya nggak dian makan tuh. Nah ini kenapa toko buah rame? Kalau menurutku karena ini musimnya vaksin coy. Nah aku sendiri habis vaksin nggak doyan makan nasi coy. Sombong amat. Ya doyan sih, cuma ya harus pakai sayur. Iya. Seperti itu coy. Tapi pasti pada pengen makan buah.
kayak aku ini. Jadi mau nyari buah karena habis vaksin coy. Aduh, dan badan vaksin itu coy. Tapi ya mudah-mudahan besok kita sehat kembali. Amin. Amin. Oke, untuk tutupnya sendiri itu jam berapa Mas? Tutupnya sendiri ya Mas, kita tutup jam 10. Kalau seumpama jam 10 itu masih ada pelanggan, kita masih menerima sampai pelanggannya itu sepi dan kita tutup. Oh, Bahkan gitu. sampai jam 11 pun kita masih melayani. Oh iya. Jadi dia itu intinya tutupnya jam 10. Itu pun kalau sekiranya udah nggak ada yang beli ya coy. Jadi kalau masih ada yang beli, masnya masih nerima Masih ya. menerima. Jadi bagus coy. Jadi meskipun sampai jam 10 kalian masih mau nyari buah, kita di sini masih nerima coy. Kira-kira seperti itu. Sampai kalian sampai pulang pokoknya coy. Ditungguin. Bagus. Untuk pelayanannya sendiri, kira-kira Laskar Buah itu seperti gimana Mas? Untuk pelayanan ya Mas, kita ketika orang datang ya, terus kita monggokan. Monggo Mas, Mbak, silakan. Oh, oke, monggo kersa pokoknya ya. Kita mempersilahkan lah untuk Iya, masuk. welcome pokoknya. Welcome, Ya. Jadi kita iya. oke. Kita terbuka bebas. Jadi nggak Untuk masyarakat. dicuekin ya seperti Ya, itu ya. ya. Oke. Terus kalau seumpama kita nggak sibuk atau meskipun sibuk, Ya. si pembeli minta bantuan, kita bantuan. Oh, tetap Kita bantu beri- ya? Kita tetap bantu. Kita pilih-pilih buah yang bagus-bagus gitu. Jadi ikut bantu milih-milihin Iya. gitu ya, sambil nunjukin ini mana yang baru, mana yang agak lama gitu ya, Iya. Coy, ya. Oke. Oke. Dan untuk itu Mas, kan kita pelayanannya bukan hanya sekedar buah, terus kita juga ada snack-snack, minuman, bahkan ada snack titipan Mas. Oh Snack iya ya. titipan itu membantu UMKM juga. Oh gitu ya. Iya. Oke. Terus di sini juga ada bahan pokok telur, tapi sayangnya telurnya Mas hari ini. Pantesan tadi aku yang review pertama tadi coy itu lengkap banget ya. Jadi nggak cuma buah gitu ya, ada kerupuk-kerupukan, stik ya kan? Iya. Minuman juga ada dan ada lagi es krim coy yang ada di Alfamart, di Indomaret. Sini juga menyediakan gitu loh coy. Bahkan ada sosis juga. Ada sosis juga ya? Ada. Sosisnya kelewatan coy. Oke. Terus kayak gini ya kan, jenengan selaku masyarakat ya. Gimana Mas? Semenjak adanya Laskar Buah ini. Oke. Jadi ini aku juga udah beli baru 2 kali ini sih. Dua kali, Nah, ya. yang pertama pas aku beli emang monggo Mas seperti itu. Dan aku pas dulu beli coy itu jam 10 malam emang udah sepi. Nah pas jam 10 malam Mas mau masih buka nggak? Oh masih Mas, silakan. Digituin. Jadi pertama kali gitu. Jadi saya anggap pelayanannya oke. Jadi dia meskipun toko jamnya tutup, kalau kalian datang masih diterima seperti itu. Dan pelayanannya kalian di welcome lah, pokoknya dilayanin coy dengan baik. Seperti itu sih kalau menurut saya ya. Oke. Terus responnya Laskar Buah ya, itu jenengan terbantu atau enggak? Oh, sebagai masyarakat kecil ya saya, kalau Iya. menurutku justru dengan harga murah terjangkau, justru masyarakat kecil malah seneng coy. Malah seneng. Alhamdulillah. Ya. Iya. Jadi bukan berarti kita terus membeda-bedakan itu enggak, tapi ya kalau masyarakat kecil itu emang pasti yang murah pasti dia akan datang seperti itu. Alhamdulillah. Harus. Nah sekarang aku mau nyari ini Mas, nyari anggur. Nyari buat anggur. seger-segeran ya. Ya. Oke, per kilonya berapa ini Mas? Per kilonya ini anggur murah Mas. Berapa? 28.000 per kilonya. Sekilonya 28.000. Oke. Biasanya itu harganya sekitar 50 ribuan ke atas. Loh. Anggur merah itu. Wah, jauh ya berarti ya, murah ya. Mas. Oke. Ini kan dari kemarin awal buka toko kita sudah promo hanya 25, tapi soalnya barangnya sudah sulit, kita jual 28.000 saja. Oh, Beda oke. 3.000, tapi kualitasnya masih sama. Oh iya ya. Dan aku lihat ini masih fresh ya. Ya, masih fresh, Mas. Nih kalau anggur masih fresh coy. Ya. Kelihatan lah kamera ya. Nih masih fresh coy. Monggo, Oke. Mas, sampai di sini, Oke. Mas. Jadi ya kata Masnya katanya monggo suruh cicip-cicip coy. Jadi kalau beli katanya suruh cicip-cicip. Cicip. Oh, katanya Sepuasnya. di sini bebas cicip coy, sepuasnya coy. Jos banget ini. Tapi ya, untuk Laskar Buah seperti ini aja ya. Untuk yang toko lain kita nggak tahu ya karena ini review pertama kali. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya coy. Aku mau bungkus-bungkus dulu. Oke. Yuk, Mas, thank you, dadah dulu.